Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Presbiter yang bertugas dengan sukacita menyambut jemaat GPIB Sejahtera Jakarta dan saudara-saudara sekalian yang menyaksikan siaran ibadah Minggu keempat sesudah Paskah melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya ibadah minggu ini menjadi pertemuan yang penuh sukacita, memberi damai sejahtera dan berkenan kepada Allah. Pemberita firman pada ibadah pagi hari ini adalah Pendeta Benyamin Lohenapesi. Jemaat Tuhan dan saudara-saudara sekalian, mari kita berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Di hari Minggu keempat sesudah masa raya Paskah, nats pembimbing kita dalam ibadah hari Minggu ini terambil dalam kitab Imamat pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat, yang menyatakan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dan menyertaimu juga.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan dalam pengakuan dosa secara berbalasan. Mari kita berdoa. Tuhan, sering kami merasa bahwa pelayanan kami adalah yang terbaik dan menjadi tinggi hati. Ampunilah kami. Ampunilah kami ketika godaan tinggi hati kami sebagai hal wajar dalam keluarga sehingga menimbulkan masalah. Kami mengaku bahwa sebagai presbiter, kadangkala kami merasa lebih rohani dari jemaat dan memandang sesama dengan congkak. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan yang tinggi hati dengan pikiran dan perbuatan mengabaikan karya Tuhan dalam hidup kami. Kami mengaku bahwa masalah dalam pelayanan sering kali muncul karena kami tidak berani meminta maaf. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami sehingga tidak melihat jelas sesama kami yang menderita. Ampunilah kami yang terlalu bangga dengan diri sendiri, sehingga melupakan kenyataan bahwa kami tidak bisa hidup sendiri. Ya Allah, dengarlah pengakuan kami dan permohonan pada anugerah pengampunan dari Tuhan yang kami sampaikan dengan kerendahan hati. Ampunilah kami. Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan kita bertobat, kiranya Allah mendengar pengakuan jujur kita. Kini, dengarlah berita anugerah pengampunan yang menjadi dasar kehidupan kita. Berita anugerah pengampunan kita terambil dalam surat Petrus yang pertama, pasalnya yang pertama ayat 18 sampai dengan 19 yang demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Sang Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa dan hidup kita diperbaharui oleh Tuhan,
Maka sekarang marilah berdiri dan di dalam tekad kita untuk membaharui hidup dengan berkomitmen hidup sesuai perintah Allah dengan tuntunan Roh Kudus. Maka perintah hidup baru kita di hari Minggu ini terambil di dalam surat Petrus yang pertama, pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai dengan 17 yang menyatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah perintah hidup baru kita. Roh Kudus senantiasa menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan sebuah kesaksian dalam bentuk pujian. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah
bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan to You, Jesus. I live and breathe for You. I worship You. You are my life. You are my life, Jesus. I worship You. I worship You. I worship You. The reason I live is to worship You. I worship You. I worship You. The reason I live is to worship You. I love You, Jesus. I love You, Lord. The reason I live
is to worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Terima kasih atas persembahan pujian. Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian saudara-saudara. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, di hari Minggu ini kembali kami pelayan-pelayan Tuhan melayani ibadah hari Minggu melalui siaran ini untuk berjumpa dengan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini di tengah-tengah keluarga mereka. Dalam pujian dan doa kami, tiba saatnya kami akan kembali mendengar pengajaran Tuhan yang akan kami dapati dari pemberitaan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di saat kami semua akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, kami akan menghayati dan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Maka kami semua dimampukan untuk dapat mendengar pengajaran-Mu. Dan kami juga mendapatkan kekuatan kembali ketika kami akan memasuki hari-hari kami ke depan, di mana kami masih berhadapan dengan situasi dan kondisi yang seperti ini. Tetapi firman-Mu tetap menjadi pegangan hidup kami, menjadi pedoman hidup kami yang akan menuntun hari-hari kami ke depan, sehingga kami tetap memiliki harapan di dalam kuasa Tuhan. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Dengan penuh sukacita kita menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Korban Bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu ternak, yakni dari lembu sapi atau kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun.
Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekelilingi mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini, Shalom. Mengawali renungan di hari Minggu ini, saya mengangkat sebuah ilustrasi sebagai berikut. Ada seorang anak muda, taruhlah saya memberi nama dia Alo. Alo sudah selesai pendidikannya dan lulus dari perguruan tinggi. Seperti biasa, semangat seorang anak muda yang dengan sebuah gelar, tentu dia punya harapan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Maka Alo pun berusaha untuk mencari pekerjaan dan dia melamar di berbagai perusahaan dengan harapan ia mendapatkan pekerjaan. Usaha dia sudah sekian lama belum juga ia dapati. Satu kali ia pergi ke gereja di hari Minggu. Dia beribadah di dalam gereja itu. Setelah ibadah selesai, dia punya kerinduan ingin menyampaikan pergumulannya kepada seorang pendeta. Setelah ibadah, Alo, anak muda itu, kemudian pergi ke belakang. Biasanya konsistori itu di belakang gereja. Ini hampir semua gereja GPIB seperti itu, konsistori di belakang. Maka Alo berjumpa dengan pendeta, menunggu setelah selesai doa konsistori, maka Alo masuk dan memulai percakapannya dengan pendeta. Maka Alo pun menyampaikan kegalauan hatinya sebagai seorang anak Tuhan. Dia mengatakan, Pak Pendeta, saya memohon dukungan doa dari Bapak karena saya sudah berusaha mencari pekerjaan, belum juga dapat. Saya mohon Pak Pendeta tolong doakan saya. Pekerjaan apa saja saya mau lakukan, yang penting saya bisa bekerja. Maka Pak Pendeta mengajak Alo masuk ke dalam ruangannya dan kemudian berdoa bersama. Pak Pendeta mendoakan apa yang menjadi kerinduan. Setelah itu selesai berdoa, Alo pun pulang. Beberapa bulan kemudian ia menjumpai kembali sang pendeta dan mengatakan kepada pendeta bahwa dia sudah mendapat pekerjaan. Apa keluhan kemudian? Maka Alo menyampaikan, Pak Pendeta, saya sudah dapat kerja tapi masih lepas-lepas.
Saya memohon dukungan doa supaya saya mendapatkan pekerjaan yang mapan benar. Lalu Tuhan memberkati saya sehingga saya bisa menapaki masa depan saya dengan baik. Maka sebelum pendeta berdoa, pendeta mengingatkan Allah. Kalau itu yang kamu inginkan, nanti kita berdoa, tapi ingat, kalau Tuhan kasih apa yang kamu rindukan, ada kewajibanmu kepada Tuhan. Maka Allah pun dengan tegas mengatakan, saya tahu Pak Pendeta, apa kewajiban saya. Oke, berdoalah mereka berdua. Setelah berdoa seperti biasa, Allah pulang. Maka beberapa tahun kemudian Allah pun sukses. Sebagai seorang pemuda yang berhasil dan terus karirnya menanjak, maka berkat Tuhan pun berkelimpahan datang kepadanya. Saudara-saudara, kembali dia datang ke gereja itu setelah 10 tahun kemudian. Maka dia berjumpa lagi dengan pendeta itu. Ya, pendeta itu kalau sudah 10 tahun berarti pendeta itu sudah tua. Sudah agak mau pensiun. Jadi mulailah Allah bertanya kepada sang pendeta, Pak Pendeta masih ingat saya? Biasanya Pak Pendeta itu tidak bisa mengingat satu-satu karena dia banyak sekali jemaat yang datang, jadi dia rada-rada seperti itu, agak sedikit lupa, dan hampir semua pendeta juga seperti itu. Pasti dia lupa, apalagi 10 tahun. Baru dengan tegas Allah mau mengatakan begini, waktu itu saya datang meminta pekerjaan, barulah pendeta ingat, oh iya, bagaimana, sudah sukses kamu sekarang, kata Pak Pendeta. Saya sukses Pak Pendeta, saya berhasil, saya merasakan berkat Tuhan berkelimpahan. Lalu kenapa kau datang ke sini? Ada apa lagi yang membuat kamu gelisah dan galau? Pak Pendeta, rupa-rupanya semakin saya mendapatkan karir tinggi, pendapatan saya semakin tinggi, tapi kenapa kewajiban saya juga semakin meningkat? Jadi apa yang kamu inginkan? Pendeta sudah mengetahui ini. Berarti Allah sudah mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Mulailah kemudian pendeta itu menanyakan, apa yang ingin kamu minta lagi sama Tuhan? Kalau bisa kewajiban saya dikurangi Pak Pendeta. Oke? Maka berdoalah Pak Pendeta dengan Allah. Maka mulai berdoalah pendeta ini. Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sudah memberikan apa yang menjadi kerinduan anak-Mu. Mulai dari hal-hal yang terkecil sampai yang terbesar Engkau sudah berikan. Kini anak-Mu datang kembali, menyampaikan masih kegalauan hatinya di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa maksud dia. Tuhan tahu apa kerinduan dia. Maka Tuhan, inilah yang kami meminta kepadamu sebagai hamba-Mu. Tolonglah, berikanlah dan luluskanlah apa yang menjadi kerinduannya. Maka selesailah berdoa, Allah merasa senang. Dia pun tidak merasa bahwa dia dibebani kewajiban yang tinggi, karena Tuhan sudah tahu dia. Nah, sudahlah. Sebulan kemudian datanglah Allah kembali dengan wajah murung kepada pendeta. Maka pendeta pun bertanya lagi dengan Allah, kenapa kali ini mukamu muram? Tidak seperti biasanya. Pak Pendeta, saya kena PHK. Loh, kenapa mesti muram? Itu kan yang kamu minta dari Tuhan. Bahwa kalau bisa saya punya kewajiban dikurangi. Nah, sekarang bagaimana? Allah pun pulang dengan menyesali dirinya. Saudara-saudara, itu ilustrasi singkat untuk kita coba memahami. Mari kita kembali lagi dalam pembacaan kita, kitab Imamat, bagian dari kitab Taurat, Pentateuch. Kitab Imamat kita tahu berisi dengan berbagai macam peraturan-peraturan yang menyangkut peribadahan Israel. Salah satunya adalah mengenai persembahan
korban. Mari kita coba selidiki kembali dari tata bahasa. Kata persembahan, kalau kita buka teks aslinya, maka dia di situ tulis dari kata korban. Persembahan itu korban. Diambil dari akar kata harap yang artinya mendekati. Jadi kalau kita mau katakan orang Israel disuruh membawa persembahan korban bakaran, berarti usaha orang Israel diajak untuk mendekati Allah yang Maha Kudus. Bagaimana caranya? Dia harus membawa korban bakaran. Ini cara untuk menaikkan syukur, atau juga korban bakaran untuk pengudusan dirinya, penyucian. Tadi dikatakan dalam bacaan kita, pendamaian. Jadi korban itu adalah, atau persembahan korban bakaran itu dibawa supaya Israel makin dekat dengan Allahnya. Jadi ini sebuah kewajiban, bukan sukarela, bukan sesuatu yang boleh dilakukan, boleh juga tidak. Tidak, dia harus, kalau dia mau datang kepada Tuhan, ingin mendekat kepada Tuhan, dia harus membawa korban persembahan syukur. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat di sana. Ada beberapa catatan-catatan dan aturan-aturan yang dipakai supaya orang Israel tahu. Di sana dikatakan mereka membawa persembahan berupa ternak, lembu sapi atau kambing domba. Mari kita telusuri di belakang. Israel baru saja keluar dari tanah perbudakan. Mereka belum punya tanah. Mereka belum memiliki hasil. Tapi mereka membawa ternak dari Mesir. Dan ketika mereka membawa ternak-ternak itu, mereka bawa persembahan, mendekatkan diri kepada Allah dengan membawa. Di sini dikatakan, lalu Tuhan memanggil Musa, berfirman kepadanya, berbicaralah kepada orang Israel, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, jadi mendekatkan diri kepada Tuhan, ini catatannya, membawa ternak. Tapi dengan catatan berikutnya dikatakan, ia harus mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela, berarti sempurna. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan kita sederhana adalah, mengapa ibadah saja harus diatur seperti itu? Atau memberi persembahan pun harus diatur? Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat apa konteksnya. Israel sudah keluar dari tanah perbudakan. Israel sudah diselamatkan dari Laut Teberau. Sekarang mereka akan dihantar masuk tanah perjanjian. Maka Tuhan memberikan sekian banyak aturan. Aturan ini bukan berarti mengikat Israel, tetapi mendisiplinkan Israel supaya ia menghormati Tuhan. Itu penting sekali. Dalam peribadahan pun harus kita hormati, sikap menghormati Tuhan. Dialah yang menguduskan persembahan orang Israel. Dan karena itu ada tuntutan dan harus mereka lakukan. Mau tidak mau, ini kewajiban. Jawaban dari semua yang sudah Tuhan berikan, Israel harus melakukan ini. Dia harus masuk dalam kemah pertemuan. Tapi dia cuma batas di pintu saja. Setelah itu urusan imam. Dan itu karena mereka belum punya bait suci atau tempat yang permanen. Mereka bawa itu ke dalam kemah pertemuan. Berarti mereka ada di kemahnya masing-masing. Mereka masih berada di tempatnya masing-masing. Lalu mereka mau mendekatkan Tuhan, harus membawa persembahan. Jadi semua berkat yang sudah terjadi mereka harus bawa. Dan dibawa ke kemah pertemuan. Mari kita coba angkat apa yang diutamakan di sini. Sebab tema kita adalah berikanlah hasil keringatmu. Jadi apa yang mau kita beri untuk Tuhan? Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam konteks kita yang sekarang ini,
Mari kita melihat pertanyaan sederhana saja buat kita semua. Ketika kita masih berada dalam zona nyaman, pertanyaan buat saudara dan saya, apakah kewajiban kita sudah kita berikan sepenuhnya untuk Tuhan? Pada waktu kita masih berada dalam zona nyaman, belum ada itu yang namanya virus corona dan sebagainya. Kita masih bekerja dengan bebas. Kita juga mau beribadah juga dengan bebas, walaupun cuma setahun satu kali, walaupun cuma sebulan satu kali, tapi kita diajak untuk berkumpul. Dan ketika situasi itu, apakah kewajiban kita kepada Tuhan kita berikan? Pertanyaan itu yang harus kita jawab dalam diri kita masing-masing. Bahwa persembahan Tuhan tidak minta banyak, 1/10 dari penghasilan kita. Sudahkah kewajiban itu kita berikan buat Tuhan pada waktu kita berada pada zona nyaman? Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini yang sering kali terjadi. Bahwa pada saat kenyamanan kita lupa. Seperti cerita anak muda tadi, ilustrasi yang pertama. Pada waktu kita butuh, kita berteriak sama Tuhan. Pada waktu Tuhan memberikan kelimpahan, kita lupa sama Tuhan. Baru kemudian kita main hitung-hitung dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih apa? Nah, ilustrasi tadi coba kita angkat dalam konteks kita yang sekarang. Kita bisa lihat sekarang. Ada banyak sekali mungkin di antara kita. Kita rasakan 1 bulan setengah kita tidak bergereja. 1 bulan setengah kita disuruh bekerja di rumah. Atau mungkin kita ada juga yang kena pemutusan hubungan kerja oleh karena situasi dan kondisi yang seperti ini. Dengan seperti ini, apa yang mau kita katakan? Mari kita belajar dari Israel. Mereka dari tenda ke tenda lalu diajak untuk masuk dalam kemah pertemuan. Bawa itu persembahan yang menjadi kewajiban. Berarti kita walaupun di rumah-rumah kita bikin ibadah, bawa persembahan kita ke gereja, ke tempat yang sudah kita tentukan bersama. Apakah itu memberatkan? Karena kita selalu menghitung situasi. Pendapatan kita mulai berkurang. Kita sudah di PHK. Kita juga tidak mampu untuk datang ke gereja dan seterusnya. Nah, situasi-situasi ini mari kita belajar. Aturan yang Tuhan pakai sekali lagi tidak membatasi gerak-geri kita dalam memberi. Tuhan tahu kondisi saudara dan saya sekarang ini. Tapi jangan kita melupakan kewajiban kita dengan Tuhan. Tuhan mengajar kita dalam situasi seperti apapun juga. Walaupun seperti sekarang. Kita susah. Semua orang mengalami kesusahan. Semua orang kekurangan pendapatan. Apakah kemudian kita mau main hitung-hitungan dengan Tuhan? Kalau begitu, saya juga akan mengurangi pemberian saya kepada Tuhan. Saudaraku, dalam bacaan ini, Israel tidak disuruh mengurangi. Tapi Israel disuruh memberikan yang terbaik. Kalau Rasul Paulus mengatakan, berikanlah persembahan itu dengan sukarela, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan. Berarti saudaraku, dalam kondisi apapun, persembahan persepuluhan, persembahan syukur kita kepada Tuhan, jangan sampai kita lupakan. Dia pasti akan mengembalikan situasi kita ini. Kalau kita mau tekun, mau taat mengikuti aturan Tuhan. Tuhan sedang berproses dengan saudara dan saya. Dan akan mengembalikan kembali. Harus jujur. Waktu kita di zona nyaman, mungkin saudara dan saya belum melaksanakan. Nah, saatnya kita berada di tengah keluarga. Tuhan tidak minta banyak. 1/10 saja dari pendapatan yang kita dapati. Mari kita bawa di gereja. Supaya apa? Dia dikelola di gereja. Supaya dari pelayanan kita semua, dia dapat disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu pelayanan yang artinya bahwa saudara bukan saja dalam kekurangan, tapi kita bisa memberi untuk Tuhan. Hari ini kita kembali diajar belajar dari Israel. Tuhan sedang berproses dan membentuk kita dalam keluarga. Memang kita sedang susah semua. Kadang-kadang kita juga gereja mengatakan, kalau
Jemaat sudah kehilangan pekerjaan, maka pendapatan gereja akan kurang. Kalau pendapatan gereja akan berkurang, maka pelayanan kita juga akan berkurang. Benarkah itu? Berarti kita kurang percaya sama Tuhan. Karena itu percayalah pada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah diam. Gereja ini milik Tuhan, yang ditata sedemikian supaya saudara dan saya, mari kita kembalikan lagi citra yang sebenarnya, memberikan dengan sukacita, membawa persembahan ke rumah Tuhan dengan sukacita. Karena orang yang memberi dengan sukacitalah yang diberkati. Jangan dengan sedih hati dan juga jangan dengan paksaan. Saudara, hidup kita sudah diberkati Tuhan. Walaupun dalam situasi seperti ini, tapi kewajiban kita jangan kita lupakan. Tuhan tidak minta banyak dari kita, tapi Tuhan minta persembahan yang terbaik dari saudara dan saya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri bersama semua orang percaya di segala zaman dan di berbagai tempat. Mari kita mengaku iman percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang sempurna. Biarlah hati dan mulut kita masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Kembali kami diajarkan kewajiban kami memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, kami menyadari waktu-waktu kami yang berlalu kemarin, kami belum sepenuhnya menjalankan tugas kami. Teristimewa dalam memberi persembahan sebagai sebuah kewajiban kami. Kini kami hayati kembali hidup ini ya Tuhan, di tengah situasi dan kondisi seperti ini. Kami menyadari Tuhan, pendapatan kami semakin berkurang. Terlebih lagi kami sudah di PHK. Kadang menjadi pergumulan kami. Tuhan, kami tahu Tuhan mengetahui keadaan kami sekarang ini. Mohon ampun dosa kalau pada saat kami berada di zona nyaman, kami lupa membawa persembahan yang menjadi kewajiban kami. Kini Tuhan sedang memperbaiki hidup kami, mulai dari titik nol. Karena itu kami akan memberi dari apa yang kami miliki, bukan apa yang tidak kami punyai. Dan karena itu Tuhan pasti mengenal kami. Dan Engkau mau supaya kami memberi dengan sukacita, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena Tuhan Yesus akan memberkati orang-orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Hari Minggu ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini. Dalam pergumulan tiap keluarga. Situasi seperti ini ada juga di antara kami yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ada juga pendapatan kami dipotong. Karena kami tidak bekerja, kami hanya di rumah. Tuhan, ajarlah kami untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena Tuhan masih pelihara hidup kami. Kami masih diberi kesempatan ibadah keluarga melalui siaran ini maupun ibadah hari Minggu. Dan dalam ibadah ini kami membawa persembahan. Sekalipun tidak banyak menurut perhitungan manusia. Tapi ketika kami memberi dengan sukacita, maka Tuhan juga akan berkati persembahan kami yang akan kami bawa kepada gereja kami. Dan kami persembahkan itu untuk kemudian dikelola dan menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, kami memohon kepadamu, berkatilah tiap keluarga yang datang dalam ibadah hari Minggu, ibadah-ibadah keluarga yang membawa persembahan mereka dan mereka bawa dalam kemah pertemuan, dalam gedung gereja ini. Mereka persembahkan sebagai persembahan yang mereka bawa untuk Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, pada hari Minggu ini untuk tiap jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini. Diberkatilah hidup mereka, tiap pribadi, tiap keluarga. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa untuk tim medis yang dengan kerja keras, Tuhan tetap jaga mereka, sehingga mereka dengan kekuatan tubuh mereka dari Tuhan, mereka dapat melayani saudara-saudara kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah pusat kami sampai ke daerah dalam upaya menanggulangi wabah virus corona ini. Biarlah virus ini boleh berangsur-angsur hilang dari negeri kami dan kami kembali beraktivitas. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengangkat persoalan negara kami ini, khususnya dalam menghadapi virus corona. Engkau berikan kepada kami semua hikmat untuk kami tetap percaya Tuhan bekerja dalam sejarah hidup manusia. Tuhan juga masih bekerja dikala kami berhadapan dengan virus corona. Tuhan bekerja dengan pemerintah kami dan Tuhan mengajar kami juga untuk bekerja sama dengan pemerintah
dan mentaati semua kebijakan dan aturan pemerintah. Supaya kami tinggal di rumah, kami bekerja, belajar di rumah, beribadah di rumah, dan kami tetap dalam tuntunan Roh Tuhan. Hari Minggu ini kami mau berdoa juga Tuhan secara khusus bagi jemaat GPB Sejahtera di tempat ini. Tuhan Yesus berkati. Bagi kami para presbiter, penatua, diaken, kami para pendeta, Tuhan berkati kami. Dalam pelayanan kami, keluarga kami, berkati juga Tuhan untuk unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, koster dan keamanan. Bahkan seluruh warga jemaat sejahtera yang ada di 5 sektor pelayanan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami mau berdoa untuk Ibu Tri Esti Setianingsi, Bapak Hartono, Bapak Nikodemus Sugianto, Bapak Martin Lemina, Ibu Ingrid Mambu, Adik Nesia Disamasu, Ibu Yohana Lemina, Ibu Lydia Margareta de Fretes, Ibu Tambunan, Ibu Magda Tumbol, Bapak Franz Tumbol, Ibu Leni Patiata, Bapak AS Watimena, Ibu Carla Watimena, Ibu Elizabeth Magdalena Astuti, Ibu Evelyn Venita Pati. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah proses pemulihan yang dari Tuhan semakin menyempurnakan, sehingga mereka boleh menikmati kembali berkat tubuh yang sehat. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun baik kelahiran perkawinan di pekan yang berjalan. Kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang belajar di rumah, yang mempersiapkan kenaikan kelas mereka ujian walaupun dengan online. Tuhan berkati agar anak-anakku juga merasakan pendidikan di rumah. Diberkati mereka dalam persiapan mereka untuk kenaikan kelas dan juga untuk menghadapi ujian-ujian akhir. Kami menyerahkan anak-anakmu dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan pelayanan kami bersama para presbiter yang bertugas, puji-pujian yang dibawakan, kemudian jemaat Tuhan, mereka yang melakukan siaran ini dengan karunia dan talenta, organis, pianis, diberkatilah mereka semua Tuhan dalam pelayanan bersama kami. Demikian juga dengan koster dan juga keamanan. Kami menyerahkan seluruh doa kami di hari Minggu ini Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan siaran ini, mereka merasakan kehadiran Tuhan melalui firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami mempertaruhkan doa kami dan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan yang didasarkan pada keyakinan bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Sehingga persembahan ini adalah tanda bahwa dengan kerendahan hati kita memberikan diri sebagai persembahan yang hidup. Dengarlah nas Alkitab dari Matius 6 ayat 19 sampai 21
yang mengatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Warta Jemaat Minggu 3 Mei 2020. Sebagai bukti tanggung jawab kita membangun persekutuan pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi berikut ini. Krisis Center GPIB Sejahtera Jakarta bersatu melawan COVID-19. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Sejahtera mengajak warga jemaat bersama-sama membentuk Krisis Center guna membantu warga jemaat yang terkena dampak dari situasi dan kondisi saat ini. Kami menghimbau bantuan warga jemaat yang mampu untuk bersama-sama meringankan beban warga jemaat yang terkena dampak pemberlakuan PSBB dari pemerintah. Bantuan atau sumbangan dapat berupa bahan-bahan sembako seperti beras, minyak goreng, gula pasir, mie instan, dan sebagainya. Atau bisa dalam bentuk uang yang dapat diserahkan ke kantor gereja atau melalui transfer bank. Marilah bersama kita meringankan beban warga jemaat yang membutuhkan. Bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui Bank Mandiri atas nama Jemaat GPIB Sejahtera, nomor rekening 128 009 005064 untuk persembahan syukur dan amplop Paskah. Untuk iuran Kalvari ke nomor rekening 101 000 691 9813. Untuk Krisis Center ke CIMB Bank Niaga atas nama GPIB Sejahtera, nomor rekening 80085075300. Konfirmasi dan bukti transfer bisa melalui WA atau telepon pada kontak person Joan SPKU 5 0818 478 719 atau Koni Tekuk 0813 840 6591. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat
dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan yang sudah diberikan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dari tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan 9 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan himbauan dari Pelkat PA, PT dan GPIB Sejahtera, Jakarta. Ini memang saat-saat yang sulit. Ini memang saat-saat yang sulit. Ini memang saat-saat yang sulit. Bagi kita semua. Bagi kita semua. Karena COVID-19. Karena COVID-19. Karena COVID-19 Membuat kita tidak dapat bertemu di gereja. Tidak dapat bertemu di gereja. Tidak dapat bertemu di gereja. tidak bisa berkumpul. Tidak bisa berkumpul. tidak bisa berkumpul. Untuk beraktivitas bersama. Khawatir. Akan hari demi hari yang kita jalani. Tapi kita percaya. Penyertaan Tuhan tak akan pernah lepas. Takkan pernah lepas. Bagi orang yang mengandalkannya. Stay safe. Stay safe. Stay safe. Stay at home and God bless you. God bless you all. God bless you all. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita akan melakukan firman Tuhan yang kita sama-sama telah mendengar. Jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Presbiter yang bertugas pada hari Minggu ini mengucapkan kepada seluruh warga jemaat yang menyaksikan siaran ini,
Selamat memasuki minggu keempat sesudah Paskah. Tuhan Yesus memberkati.